Nah, di problem 8 strip 5A, ya, kalau buku Warren itu di samping kanan atau samping kiri itu biasanya ada jawabannya ya, gitu ya. Ada kuncinya. Nah, kuncinya itu jawabannya saja ya, bukan detail dari kuncinya. Ya, jadi nanti jawaban akhirnya berapa, nah, itu biasanya disajikan ya di samping kanan atau kiri di soalnya. Nah, untuk yang problem 85A ya, di sini perusahaan Rocky Mountain Interior ya mendepositkan ya seluruh penerimaan kasnya di hari Rabu dan Jumat ya. Jadi si perusahaan ini, si Rocky Mountain ini dia menyetor gitu, menyetor cashnya ya ke bank itu tiap hari Rabu dan hari Jumat gitu ya. Kemudian ya berikut disajikan ya informasi atau data-data ya, data-data terkait rekonsiliasi ya. Di sini disajikan yang pertama ini, yang sebelah kiri ini adalah informasi perusahaan ya. Nah, yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan adalah rekening koran yang diterbitkan oleh Bank ya, American National Bank of Detroit, di mana si Rocky Mountain ini dia menyimpan atau menabung uangnya, maupun nanti kalau misalkan ada pelanggan kalau minta nomor rekening ya itu diberikan nomor rekening yang ini ya, American National Bank Rocky Mountain Interiors. Nah, terkait rekonsiliasi ya, untuk yang catatan perusahaan ya, di sini disajikan yang pertama ada saldo kas ya, saldo kas di akhir Juni ya, saldo kas di akhir Juni ya, itu ya deposit ini cash balance ya di akhir Juni, di tanggal 30 Juni ya 9.422,8 ya. Kemudian ada deposit di tanggal 30 Juni ya, tapi belum dicatat oleh bank itu senilai 780,80. Nah, ini kalau nanti direkonsiliasi bulan Juni ya, inilah yang dicatat oleh bank sebagai deposit in transit ya. Selanjutnya ya, untuk outstanding check ya di bulan di bulan Juni ya. Nah, jadi informasinya itu ada 2 bulan ya. Informasi di bulan Juni dan informasi di bulan Juli ya. Ini outstanding check di bulan Juni ya. Ada cek nomor 580, cek nomor 602, cek nomor 612 dan cek nomor 613 ya. Total outstanding checknya adalah 625,60. Sehingga adjusted balance yang muncul di rekonsiliasi kas bulan Juni ya. Jadi kalau ini ya ada rekonsiliasi di bulan Juni, inilah hasilnya ya. Inilah hasilnya, hasil rekonsiliasinya ya, adjusted balance-nya adalah 9.578 ya. Itu adalah rekonsiliasi bulan Juni ya. Kemudian ya ini yang menurut catatan bank ya, yang menurut catatan bank ini 9578. Kemudian yang menurut books ya, jadi yang di atas ini adalah per bank, yang di bawah ini adalah per books ya. Di bawah ini adalah per books ya, di mana hasilnya sama ya, adjusted balance-nya adalah 9578. Nah, ini yang di atas yang ini ya, yang bank rekonsiliasi yang ini ya. Ini adalah rekonsiliasi bulan Juni ya. Nah, yang diminta apa? Nah, yang diminta adalah rekonsiliasi bulan Juli. Ya, rekonsiliasi bulan Juli. Nah, untuk data rekonsiliasi bulan Juli ya, ini kalau menurut catatan perusahaan ya, ada pengeluaran cek ya, ada pengeluaran cek ya. Untuk cek yang dikeluarkan ini merupakan kas keluar gitu ya, dicatat sebagai kas keluar oleh perusahaan ya. Nah, ini cek yang diterbitkan di bulan Juni ya, di bulan Juli dari cek nomor 614 sampai dengan cek nomor 634. Nah, total cek yang diterbitkan di bulan Juli adalah 8.405,01.
Nah, cek yang dikeluarkan ini merupakan nanti apa ya? Menjadi pengeluaran kas ya, pengeluaran kas di bulan Juli yang dicatat oleh perusahaan. Ya. Kemudian selanjutnya ya, ini rekening koran ya. Kalau rekening koran ya, ini menunjukkan transaksi yang dicatat oleh bank ya, transaksi yang dicatat oleh bank selama bulan Juli ya. Nah, ini di bulan Juli saldo ya. Saldo akhir Juli ya, saldo akhir Juli menurut catatan bank adalah yang ini ya, di tanggal 31 Juli ya. Saldo menurut rekening koran adalah 10.956,74 ya. Nah, ini nanti yang akan kita catat di rekonsiliasi bulan Juli sebagai saldo per bank. Nah, jadi yang di awal saldo per bank ya untuk menyusun rekonsiliasi adalah yang ini ya, 10.956,74 ya. Kemudian di rekening koran disajikan ya cek dan pendebitan lain, berarti pengeluaran kas ya, pengeluaran kas atau pengambilan rekening di bank. Nah, ini yang menunjukkan nih ya, cek dan order debit ya, cek dan pendebitan lain ya. Kemudian yang di sebelah kanan, nah ini deposit adalah penerimaan yang dicatat oleh bank ya. Selanjutnya, nah yang di bawah ini ya, cash receipt for month of July ya. Ini adalah penerimaan kas yang dicatat oleh perusahaan ya. Jadi yang dicatat oleh perusahaan adalah yang ini ya. Nah, ini terkait pengeluaran. Nah, ini pengeluaran kasnya. Yang di sini adalah penerimaan kasnya ya selama bulan Juli. Nah, pentingnya apa ya? Pentingnya apa? Ini yang angka 8.405,01 dan angka 6.158,60 ini untuk menentukan saldo per book ya, saldo yang dicatat oleh perusahaan ya di akhir Juli ya. Nanti kita akan hitung dari saldo awal ya, saldo awal yang ini 9.578 dikurangi pengeluaran ya, cekan mengurangi ya. Nah, dikurangi pengeluaran kas 8.405,01 ditambah penerimaan kas 6.158,60. Nah, nanti akan kita peroleh yang angka ini. Ya. Nah, ini adalah saldo per book ya. Saldo di tanggal 31 Juli menurut buku besar kas perusahaan. Ya, angkanya ini. 7.331,59 ya. Ini kan dari 9.578 dikurangi 8.405,01 pengeluaran kasnya ditambah penerimaan kasnya 6.158,6 ya. Itu dapat saldo per book ya. Ini baru dapat saldo per book ya. Jadi benar-benar harus menganalisis ya. Nah, kemudian terkait rekonsiliasinya kita baca soalnya secara utuh ya. Nah, yang pertama di sini kita diminta nanti untuk menyiapkan rekonsiliasi bank ya per 31 Juli ya. Kemudian informasi nanti untuk penjurnalan, penyesuaian dan sebagainya ini. Jika terjadi error ya, jika ada kesalahan ya. Nah, jika ada kesalahan baik untuk penerimaan ya, baik untuk penerimaan kas maupun pengeluaran ya. Asumsikan errornya ini yang membuat ya, errornya ini terjadi di perusahaan ya. Assume that the errors were made by the company. Jadi banknya tidak membuat kesalahan ya. Jadi tidak akan ada nanti di rekonsiliasi itu error by bank itu enggak ada. Ya, yang ada adalah error by books. Ya, itu asumsi yang pertama. Kemudian ya, asumsikan bahwa seluruh deposit itu berasal dari penjualan secara cash. Nah, ini nanti untuk menyusun jurnal penyesuaiannya ya, bahwa
nanti kalau ada kesalahan ya pada penerimaan kas, ya kita menjurnalnya adalah akun cash dan akun sales, ya. Kemudian seluruh cek yang tertulis ya, seluruh cek yang dikeluarkan itu untuk membayar account payable. Jadi nanti kalau ada kesalahan pengeluaran atau cek yang diterbitkan ya, nanti kita akan menjurnalnya itu ya antara cash dan account payable ya. Tinggal nanti errornya lebih besar atau lebih kecil. Itu ya. Dengan asumsi nomor 1 ini kita mulai kerjakan. Yang pertama ya, yang paling mudah ya itu adalah yang dari sisi bank ya, saldo by bank. Kita akan menyesuaikan rekening koran. Kenapa gitu ya? Karena yang bank tadi kan nggak pernah error nih. Sedangkan nanti yang mungkin agak ribet ya, agak perlu analisis lebih dalam adalah yang error. Kesalahannya menambah atau mengurang gitu ya. Nah, kita mulai dari yang bank. Ya. Untuk saldo by bank per 31 Juli kita masukkan ya, kita catat yang saldo di rekening koran yang ini tadi ya. Yang 10.956,74. Nah, ini kita masukkan angka ini ya. Saldo per bank tanggal 31 Juli. Bukan awal ya, tapi akhir ya, di akhir bulan ya, di akhir bulan yaitu 31 Juli. Berikutnya, nah, kita yang menambah ya, yang menambah biasanya itu adalah deposit in transit ya, dan yang mengurangi adalah outstanding check. Nah, kita cek apakah ada deposit in transit. Caranya gimana ya untuk menemukan deposit in transit ini ya? Nah, untuk menemukan deposit in transit, kita akan membandingkan ya catatan penerimaan ya, catatan penerimaan oleh perusahaan yang ini ya. Cash receipt for month of July yang ini ya. Kita bandingkan dengan rekening koran bagian deposit. Ya, bagian deposit ini. Ada nggak yang belum tercatat di rekening koran ya? Yang ini belum ada ya, yang di rekening koran belum ada, tapi di cash receipt oleh catatan perusahaan itu ada. Ya. Nanti biasanya kita juga mungkin menemukan error gitu ya. Nah, kita mulai identifikasi ya. Yang nggak sama yang mana saja gitu ya. Nah, ini di tanggal 2 Juli ya. Ini catatan perusahaan ada penerimaan kas 569,50 ya. Jadi ada setoran ke bank 569,50. Di rekening koran ada ya, sama nih. 569,50. Wah, ini kok ada ini ya, ada 1 Juli ini yang belum ada. Ini apa ini? Ya. Kita lihat rekonsiliasi bulan sebelumnya ya. Nah, di rekonsiliasi bulan sebelumnya ya, di rekonsiliasi bulan sebelumnya ada deposit in transit ya. Ada deposit ya. Ada deposit in transit di tanggal 30 Juni sebesar 780,80 ya. Berarti cocok ya. Yang direkonsiliasi sebelumnya 780,80 ternyata ya baru masuk ke bank ya itu di tanggal 1 Juli. Jadi ini disetor oleh perusahaan tanggal 30 Juni ya. Oleh bank belum dicatat. Nah, baru dicatat oleh bank ini di tanggal 780,80. Yang ini berarti oke ya. Klop ya. Kemudian yang penerimaan berikutnya ya. Di sini ada deposit ya oleh perusahaan 701,80 di tanggal 5 ya. Diterima di bank itu di tanggal 6 ya, 701,80. Nah, cocok juga. Kemudian yang berikutnya setoran tanggal 9 Juli ya, 819,24. Di deposit yang di rekening koran sama ya, ini diterima atau dicatat oleh bank di tanggal 11 Juli ya, 819,24. Berikutnya tanggal 12 Juli ya. Deposit oleh perusahaan ini tercatat 508,70. Menurut rekening koran ya, angkanya 580. Berarti ini setoran yang sama, cuma ya cuma perusahaan itu salah nyatet. Tadi kan kalau ada error ya, kalau ada error yang salah adalah perusahaan. Itu kan ya, bank bener ya.
Jadi, nah, ini nanti ya yang 508,70 ya. Ini nanti errornya harus kita sesuaikan ketika kita mulai menyusun yang bagian per book ya. Ini kita tandain dulu ya. Nah, kemudian yang setoran ke bank di tanggal 16 Juli ya. Ini angkanya berapa itu? 600,10 ya. Ini 600,10 ya. Ini masuk ke bank di tanggal 17 Juli ya. 600,10. Cocok, ini cocok ya. Kemudian setoran di tanggal 19 Juli ya. Ini angkanya 701,26. Kita lihat di rekening koran ya, sama 701,26. Selanjutnya setoran tanggal 23 ya. Ini 731,45 dicatat oleh bank ya. Ini 731,45. Benar. Kemudian setoran di tanggal 26 ya 601,50 ya. Ini juga dicatat oleh bank 601,50. Oke, berarti cocok ya. Yang setoran tanggal 31 ini belum masuk di rekening koran. Inilah deposit in transit. Ya. Ya ini. Nah, ini deposit in transit. Ya, 925,05. Inilah deposit in transit ya. 925,05. Nah, ini apa? Yang di rekening koran ada gitu ya. Yang 4.000 dan 160 ya. Yang 4.000 dan 160 ini adalah miscellaneous ya. Atau ini dicatat oleh di rekening koran itu miscellaneous gitu ya. Berarti yang 4.000 dan 160 ini ada penerimaan yang langsung ke bank. Ya, ada penerimaan, ada transfer yang langsung ke bank. Ya, itu dari pelanggan dia langsung transfer ke bank, ya. Nah, si perusahaan itu belum ketika belum belum mencetak rekening koran dia nggak tahu tuh ya ada kas yang masuk ke bank. Nah, ini yang biasanya itu ya notes collected. Nah, yang 4.000 ini adalah notes collected, yang 160 ya. Yang 160 nah ini yang bunganya ya. Ini nanti akan dicatat di sisi perusahaan ya. Ini nanti catat di sisi perusahaan yang by books ya. Ini adalah penerimaan notes yang 4.000 dan yang 160 ini adalah interestnya ya. Nah, kalau yang per bank ya deposit in transitnya ketemu ya 925,05. Selanjutnya kita bandingkan ya cek yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan catatan pengeluaran yang ada di rekening koran ya. Nah, kalian pembandingannya sama seperti tadi ya. Membandingkan cek ya angkanya sama enggak dengan yang di rekening koran ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah masih ada ya, apakah masih ada outstanding check di rekonsiliasi bulan sebelumnya yang ternyata tetap belum dicairkan ke bank ya, tetap masih jadi outstanding ya. Kita cek dulu yang outstanding check yang direkonsiliasi bulan Juni ya. Ini ada cek nomor 580 sebesar 310,10. Sudah dicairkan ke bank ya. Nah, cocok nih sudah dicairkan ke bank. Oke. Kemudian cek nomor 602 85,5 ini juga sudah dicairkan ke bank. Oke. Kemudian cek nomor 612 92,5 ya. Ini juga sudah dicairkan ke bank ya, 92,5. Kemudian cek 613 137,50. Ada nggak di sini? 613, 617 tidak ada ya. Ya. Ini tidak ada nih ya. Jadi cek nomor 613 ya. Ini masih menjadi outstanding check ya di rekonsiliasi bulan Juli. Ya. Ini masih outstanding. Ya. Ini masih outstanding ternyata. Nah, ketemu satu ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Outstanding check ya, cek nomor 613 ya. Sebesar 137,50. Ketemu satu ya. Nah, berikutnya
kita akan memeriksa untuk cek yang dikeluarkan di bulan Juli ya. Cek nomor 614 243,50. Di sini sama ya 243,50. Cek nomor 615 350,10. Ini juga sama. Oke. Kemudian cek nomor 616 279,90 sama. Cek nomor 617 ya 395,50 sama. Cek nomor 618 435,40. Oke. Kemudian cek nomor 619 320,10 ya. Lalu cek nomor 620 328. Nah, ini salah nih ya. Error. Nah, ada error ya. Cek nomor 620 ya. Ini dicatat oleh perusahaan sebesar 328,87. Nah, di rekening koran ya, ini tercatatnya 238,87. Ya. Ini bukan outstanding check, nah, tapi nanti akan dicatat sebagai error by books. Karena tadi bank nggak pernah salah, yang salah adalah buku. Ya, ini nanti terjadi error di sini. Error, ya kita tandain dulu. Kemudian cek nomor 621. 309,50, benar. Cek nomor 622 dan 623 itu void ya, ceknya rusak atau ceknya nggak berlaku gitu ya. Kemudian cek nomor 624 707,01. Kemudian cek nomor 625 158,83. Cek nomor 626 550,03. Cek nomor 627 318,73. Cek nomor 629 ya. Berapa tadi? Nah, yang ini ya. 628 837,70. 837,70 ada. Cek nomor 629 ya 329,90. Cek nomor 630 882,80. Cek nomor 631 ya. Ini ya 1081,56. Oke. Kemudian cek nomor 633 310,08. Nah. Berarti yang masih outstanding ya, yang masih outstanding itu berarti catatan di perusahaan ada, tapi di bank ya, di rekening korannya itu belum muncul. Nah, yaitu cek nomor 634 di sini. Ya. 634 sama 632. Ya. Ya. 634 dan 632 itu outstanding check ya. Jadi outstanding checknya ada 3 ya. Cek nomor 613, cek nomor 632 dan cek nomor 634 ya. Itu adalah outstanding check nih. 1 ya, 1 2 3 ya, ada outstanding check 3. Kalau yang ini nanti kita catat sebagai error by books ya. Sudah ya, nah, maka adjusted balance ya yang by bank ya, adjusted balance by bank adalah 11.178,59 ya. Saldo by bank ya 10.956,74 ditambah deposit in transit ya, tambah deposit in transit, kemudian dikurangi dengan seluruh outstanding check ya. Maka diperoleh ini adjusted balance-nya 11.178,59 ya. Ya. Oke, selanjutnya yang by books ya, yang by book. Ya, ini yang agak lebih banyak ya daripada yang by bank. Yang by book tadi saldo awal sudah kita cari ya, ketemu tuh saldo awal, saldo akhir per book ya, saldo di tanggal 31 Juli per book ya. 7.331,59 ya. Yang menambah apa saja? Tadi kita identifikasi ya, di rekening koran itu ada setoran yang langsung ke bank, yaitu ada notes ya, ada penerimaan notes 4.000 ya. Kemudian ada bunganya ya 160 ya. Kemudian kita catat, kita identifikasi dulu ya yang ada di rekening koran.
yang ada di rekening koran yang belum dibukukan oleh bank ya. Yang pertama di sini ada NSF ya. NSF nanti di perbook mengurangi atau menambah? Mengurangi ya. Jadi less NSF 450 ya. Kemudian yang berikutnya ya, adalah bank service charge ya. Di sini ya service charge-nya adalah 25 ya. Bank service charge menambah atau mengurangi? Mengurangi ya. Bank service charge mengurangi sebesar 25 ya. Kemudian nah tadi pas mengidentifikasi penerimaan ada error ya. Nah, ada error yang dicatat di tanggal 12 Juli. Harusnya kita lihat di rekening koran nih, harusnya yang dicatat oleh books ya. Ini harusnya adalah 5 mana tadi? Ini ya harusnya 580 ya, ini ketutupan ya. Nah, harusnya 580 ya, 580,70. Tapi dicatat oleh perusahaan ini terlalu kecil. Maka agar sesuai selisihnya kita tambahkan atau kita kurangkan? Ditambahkan ya. Nah, kita tambahkan selisihnya 580,70 dikurangi 508,70. Selisihnya 72 ya. Jadi yang error mencatat penerimaan ini 72 kita tambahkan ya. Ini tadi yang dari penerimaan. Kemudian yang dari pengeluaran, tadi ya, cek ya. Cek nomor 620 salah dicatat. Kita lihat di rekening koran, harusnya pengeluarannya itu nih ya 238,87. Tapi dicatat oleh perusahaan 328 pengeluaran kasnya. Jadi kasnya berkurangnya terlalu besar. Harusnya 238 kok dikurangi 328. Nah, saldo kasnya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ya, saldo kasnya menjadi terlalu kecil ya kan, jadi understated. Ya, agar benar maka selisihnya nanti ditambah atau dikurangkan? Tambah. Ya, selisihnya ini ya 90 ya, 328,87 dikurangi 238,87 ya, selisihnya ditambah. Ya, sudah masuk semua. Kemudian kita jumlahkan ya, saldo per booknya 7331,59 ditambah yang yang notes, kemudian interest, kemudian error pencatatan penerimaan, error issued check ya, kemudian dikurangi dengan NSF dan dikurangi dengan bank service charge ya. Sehingga adjusted balance-nya ya 11.178,59 ya. Nah, jadi cukup harus cukup jeli ya kalau mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini ya. Biasanya kan langsung dividing gitu ya, dividing saldo akhir per book sekian, saldo akhir per bank sekian. Informasi deposit in transit, informasi outstanding check, informasi error ya, itu dividing ya. Tinggal kita menyusun seperti ini. Nah, kalau ini kita diminta menganalisis ya. Inilah nanti praktiknya ya, yang nanti sebenarnya kalian lakukan gitu ya, kalau melakukan rekonsiliasi ya. Kalau ini langsung ceknya langsung diberikan kayak gini ya, kadang cuma diberikan ini total apa sih kayak bukti kopinya gitu ya, ini kopinya. Jadi kita mencari satu persatu gitu ya per lembarnya ya. Nah, kalau ini summary-nya sudah diberikan gitu ya. Ya. Ini rekonsiliasinya ya. Kemudian kita selesaikan sekalian jurnalnya ya. Jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya. Ya, yang pertama, untuk pencatatan notes, jurnalnya gimana? Cash pada not receivable. Ya, cash ya. Pada notes receivable sebesar berapa di situ? 4.000. 4.000. Kemudian yang kedua, mencatat bunga. Cash pada interest revenue. Ya, cash pada interest revenue. Ya, 160. Oke. Berikutnya
error ya, error mencatat penerimaan. Tadi kalau ada error pencatatan penerimaan itu adalah dari penjualan secara cash. Ya. Berarti karena ini add ya, karena ini add berarti cash-nya nambah ya. Berarti sisi kreditnya apa? Sales. Sales ya, benar. Sisi kreditnya adalah sales sebesar 72. Next berikutnya error yang mencatat cek. Tadi error karena pengeluaran cek itu adalah untuk Account payable. bayar utang. Berarti debit cash, Cash pada kredit account payable. ya account payable sebesar 90. Oke. Berikutnya NSF. Mengurangi kas ya, kreditnya berarti cash. Debitnya apa kalau NSF? Account receivable. Account receivable ya. 450. Oke. Terakhir untuk bank service charge, kreditnya cash, debitnya boleh bank service charge langsung, kalau mau miscellaneous expense silahkan ya. 25. Yep. Ya. Selesai ya untuk pembahasan soal problem 85A. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke receivable? Izin bertanya, Bu. Silahkan Abi. Kalau miscellaneous itu pasti notes receivable, Bu? Di sini ya. Nah, ini saya melihatnya karena di bawahnya ya sama ya, miscellaneous dan miscellaneous di bawahnya, dan ini tertanggal yang sama gitu ya, tertanggal yang sama. Kalau tertanggal yang sama berarti ini dari kayak satu pelanggan atau satu atau satu debitur gitu ya. Nah, ada satu debitur di mana yang satu itu mencerminkan pokok ya, yang satu tuh mencerminkan pokok, yang berikutnya itu adalah mencerminkan bunganya ya. Kalau ini nggak ada bunganya, kalian nanti catat saja atau asumsikan bahwa itu adalah account receivable ya, karena di sini ada angka yang lebih kecil gitu ya, tapi tertanggal yang sama, ini asumsikan interest ya. Kalau tidak ada informasi yang lengkap, silahkan maksudnya gunakan asumsi sendiri gitu ya. Baik, Bu. Terus izin tanya lagi, Bu. Ya. Ini kan kasusnya NSF sama SC-nya belum tercatat di bank. Mungkin nggak sih, Bu, kalau misal NSF sama SC-nya itu udah tercatat di bank, tandanya itu apa, Bu? Ini NSF-nya di bank maksudnya? Kalau NSF tercatat di perusahaan. Oh. Kalau ini kan kalau sudah tercatat di perusahaan, ini tandanya nih ya, kita bukan mengeluarkan cek ya, tapi penerimaan ya. Kalau NSF itu kan kita dapat cek gitu ya. Kita dapat cek yang sebelumnya di sini itu ada penerimaan ya. Di sini ada penerimaan ya. Kemudian di sini ada penerimaan, kemudian ada NSF di sini ya 450. Nanti di sini ada kayak canceling gitu ya, ada cancel ya, cancel penerimaan di tanggal 26. Jadi misalkan ya di tanggal 26 ini 601,50, ketika kita dapat cek ya, ketika kita dapat cek dari dari pelanggan ya, kita sudah mencatat di penerimaan kas ya, kita sudah mencatat di penerimaan kas misalkan sebesar 601,50. Kemudian kita mencairkan ke bank ya. Ketika di banknya masuk ya berarti bukan NSF. Nah, kemudian ketika banknya ketika banknya itu kayak mencairkan ya dan ternyata tertolak, maka bank akan menerbitkan ini ya, not sufficient fund, akan menerbitkan nota NSF ya. Kalau bank memberitahukan cek yang nomor sekian itu ternyata saldonya nggak cukup. Nah, baru kita akan meng-cancel nih ya catatan yang di Juli 26. Nah, ini akan kita kurangi lagi ya. Jadi sebelumnya ditambah 601, kemudian kita kurangkan lagi 601,5. Jadi kayak pencatatan penerimaan tapi kemudian nggak jadi seperti itu ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silahkan Isna. Kalau check void itu kira-kira kenapa ya, Bu, kok bisa ada check void?
ini biasanya kan ada selembar cek gitu ya. Nah, ceknya itu bisa jadi dianggap rusak atau misalkan dianggap nggak sah. Misal nggak ada tanda tangan dari pemegang ceknya, ya. Kita sudah terlanjur mengeluarkan, tapi ternyata nggak jadi itu ceknya nggak sah, ya itu yang void ya. Jadi ceknya nggak sah sehingga yaitu ceknya dibatalkan, ya. Nah, cek ini nggak bisa, misalkan nomor cek yang sudah dibatalkan kemudian kita pakai, ini nggak bisa ya, nggak boleh kalau di dalam internal control ya. Di internal control cek itu, buku cek itu sudah ada nomornya per lembarnya, ya itu namanya pre-number. Pre-number itu sebagai salah satu cara untuk internal control cache. Ya, jadi ketika ada salah satu lembar gitu ya, cek yang void atau dibatalkan, ya berarti nomor yang itu juga nggak dipakai, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti kalau kalian jadi bendahara gitu ya, ini kalau nanti kan pegang buku cek juga ya, kalau di bendahara kantor gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor cek itu ya, jadi kalau yang benar-benar nggak kepake ya tetap dicatat ya bahwa nomor untuk lembar cek yang nomor sekian itu tidak terpakai karena tidak sah dan sebagainya. Seperti itu ya. Jangan ketika nomor ini nggak dipakai ya, jadi nomor 622 tulis aja untuk yang pengeluaran 707,01 itu nggak bisa ya. Itu salah satu internal control ya untuk cache. Silahkan, ada lagi satu lagi ya sebelum kita ke receivable. Oke ya, berarti saya ini ada yang chat. Oh tidak ada. Oke, saya anggap cukup ya untuk rekonsiliasi yang ini ya. Saya izin break dulu 2 menit ya. Saya izin dulu break 2 menit. Kita siapkan untuk yang receivable. Saya share dulu PowerPoint-nya ya. Nanti bisa diakses oleh teman-teman yang di luar 13. Ya, untuk PowerPoint-nya sudah saya kirim ya. Saya izin dulu break 2 menit.